Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi fitnah dari teman kerja yang kita selalu bertemu di kantor? Ini teman kerjanya berarti lawan jenis ya. Walaupun yang satu jenis pun itu fitnah, tapi fitnahnya lain. Tapi kalau arahannya seperti yang ditanyakan, itu mengarah kepada fitnah wanita. Maka perlu dipahami, fitnah wanita itu termasuk fitnah yang sangat besar. Bahkan di antara fitnah yang paling besar. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Saya tidak tinggalkan, kata Nabi, suatu fitnah yang lebih membahayakan para lelaki. Para lelaki, mau laki-lakinya itu orang yang saleh ataupun tidak, maka saya tidak tinggalkan, kata Nabi, fitnah yang betul-betul membahayakan para lelaki. Dibandingkan apa fitnah? Fitnah wanita. Ini yang paling besar. Kalau dia sudah pahami ini, maka tentunya pintu-pintu fitnah yang seperti ini dia tutup. Bagaimana menutupnya? Dengan dia mengurangi interaksi dengan wanita. Dan terkadang fitnah itu dimulai dengan anggapan biasa. Oh, sudah biasa. Nah, ini kita cuma berteman saja. Saya tidak suka dengan dia. Saya pernah mendengar ucapan seorang teman ketika dia ditugaskan di Papua. Awal sampai di sana, dia bilang, tidak ada orang yang cantik di sini. Berlalu 1 bulan, mulai apa? Bagus-bagus dilihat. Kemudian sekian bulan, mulai ada yang cantik. Akhirnya menikah dengan orang asli sana. Coba lihat. Karena kecantikan itu bukan hanya dari bentuk fisik yang dilihat ketika itu. Kadang tutur katanya seorang, sikapnya seorang, dan fitnah wanita itu sangat besar. Di masa Nabi SAW, apakah para wanita itu cantik semua? Tidak. Banyak juga yang tidak cantik. Tapi kenapa Nabi SAW dan syariat Islam memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah? Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Karena memang fitnah wanita itu sangat besar. Bahkan ketika dia keluar, idza kharajat, kata Nabi, istashrafaha syaitan. Syaitan pun akan menghiasi dia, walaupun dia keluar tanpa make up. Syaitan yang menghiasi. Menghiasi siapa? Menghiasi mata-mata para lelaki. Masya Allah. Coba lihat, biasa sering kita dengar kalimat orang-orang tua, jangan terlalu suka mengolok-ngolok seorang wanita, nanti dia jadi jodohmu itu. Ini kan sering keluar ya. Kenapa? Dari wanita itu ada fitnahnya. Ada fitnahnya. Karena itu orang yang mengerti, dia hindari interaksi dengan wanita. Kemudian kalaupun juga harus melihat mereka, maka tundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah dalam Al-Quran,
katakanlah bagi orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Kenapa ditundukkan? Karena perintah Allah. Kalau dilihat Ustaz, haram. Tapi barang bagus, apa bagusnya kalau bertentangan dengan syariat? Apa bagusnya? Apakah dia ingin mendapatkan balasan yang setimpal dengan hal itu? Apa dia ingin tidak melihat kebaikan di negeri akhirat karena dia melihat sudah di dunia kebaikan yang Allah haramkan? Apa dia ingin seperti itu? Dan para ulama memberikan sebuah kaidah, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka diharamkan untuknya sebagai akibat dia. Dihukum dia dengan apa? Pengharaman hal tersebut. Dia sudah ambil di dunia itu, maka apa? Di akhirat dia tidak menikmati lagi. Di akhirat itu banyak bidadari yang disiapkan untuk penghuni surga, yang apa? Memiliki ciri-ciri luar biasa, bermata jelita dan memiliki betis yang Masya Allah, sampai saking beningnya kelihatan tulang sumsumnya. Mau lihat? Tidak bisa dilihat yang seperti ini kalau kita sudah ambil bahagian di dunia. Tundukkan pandangan kita. Kalau memang mengharuskan tempat kerja tidak bisa lepas dari wanita, tundukkan. Terlihat, tundukkan lagi. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.